Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang yaitu Azamira Zandam Nabila, Ditya Wulandari, Femi Hardianti, Nurun Ainun, dan saya sendiri Livian Haftarani. Kami akan menjelaskan materi mengenai teknologi dalam fungsi manajemen internasional. Topik pertama yang akan kelompok kami bahas adalah mencapai keunggulan operasional dan keintiman dengan pelanggan. Sebelumnya, karena kita akan membahas mengenai teknologi dalam bisnis internasional, maka kita harus mengetahui apa yang disebut dengan ekonomi digital. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott pada tahun 1997. Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya adalah industri TIK, aktivitas e-commerce, dan distribusi digital barang dan jasa. Kemajuan teknologi informasi yang pesat mempermudah untuk membangun hubungan personal dengan pelanggannya, memiliki jangkauan pemasaran secara lebih luas, mempermudah melakukan kolaborasi dengan mitra bisnis, kemudahan investasi, dan tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang besar. Semua kemudahan dan manfaat yang dapat diperoleh melalui toko berdasarkan teknologi tersebut tidak hanya ditentukan oleh sebuah situs web yang baik dengan harga produk atau jasa yang murah. Tetapi, terdapat 4 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, memastikan kualitas layanan yang optimal dan tepat sasaran melebihi harapan dan keinginan terpendam pelanggan. Yang kedua, ketepatan waktu pengiriman, kondisi, dan kesesuaian dengan produk atau jasa, dan keamanan dalam pengiriman juga harus menjadi perhatian penting. Yang ketiga, kepercayaan dan kesetiaan pelanggan dengan senantiasa meningkatkan dan memastikan kualitas layanan online-nya. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan personal pelanggan yang kuat dengan kemampuan memberikan dukungan purna jual, daya tanggap secara cepat, dan minat yang tulus dalam memecahkan masalah pelanggan. Selanjutnya, untuk keberhasilan manajemen layanan teknologi informasi tidak terlepas dari pengaruh model kesuksesan sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi. Terdapat 3 faktor paling penting dalam mengatur kualitas sistem, yaitu yang pertama, kualitas informasi, fokus pada kepentingan dan kekayaan konten teknologi informasi. Yang kedua, kualitas sistem mengacu pada keandalannya dan stabilitas perangkat lunak dan perangkat keras yang terkait dengan pemrosesan informasi, pengiriman, dan menerima informasi. Yang ketiga adalah kualitas layanan, maksudnya layanan operasional dan teknis yang relevan dari teknologi informasi. Materi selanjutnya adalah e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Menurut RIS tahun 2011 menjelaskan startup merupakan sebuah usaha baru yang didirikan dan masih dalam pengembangan serta penelitian untuk mencari potensi pasar dalam bidang usaha teknologi informasi. Materi mengenai e-commerce. E-commerce merupakan sistem pemasaran dengan menggunakan akses jaringan internet baik dilakukan melalui situs web, aplikasi mobile, atau browser pada perangkat mobile atau komputer yang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis. Salah satunya transaksi komersial antar organisasi atau antar individual. Saat ini e-commerce sudah banyak ya. Salah satunya ada Shopee dan Tokopedia. Klasifikasi e-commerce berdasarkan sifat dan transaksinya menurut Turban E. King tahun 2002. Yang pertama ada business to business atau B2B. Proses transaksi e-commerce bertipe B2B melibatkan perusahaan atau organisasi yang dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Pada model bisnis ini biasanya berfokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya, umumnya bergerak di bidang pelayanan atau penyedia jasa.
Tipe kedua ada business to consumer atau B2C. Pada e-commerce bertipe B2C, transaksi terjadi dalam skala kecil sehingga tidak hanya organisasi tetapi juga individu dapat terlibat pada pelaksanaan transaksi tersebut. Model bisnis B2C merupakan yang paling familiar di masyarakat dan transaksinya di e-commerce sangat membludak dikarenakan model bisnis ini hampir sama dengan bertransaksi di pasar tradisional, di mana produknya adalah produk-produk yang biasa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Tipe ketiga ada business to consumer atau B2B2C. Pada e-commerce bertipe B2B2C ini, sebuah perusahaan yang menawarkan jasa kepada perusahaan lainnya. Kemudian, perusahaan lain tersebut menyediakan produk atau jasa kepada individu yang bertindak sebagai konsumen. Yang keempat adalah consumer to business atau C2B. Pada e-commerce bertipe C2B ini, pihak individu menjual barang atau jasanya melalui internet atau media elektronik lainnya kepada organisasi atau perusahaan yang berperan sebagai konsumen. Model e-commerce C2B ini merupakan kebalikan dari B2C, di mana konsumen menyediakan produk dan atau layanan ke sebuah perusahaan yang siap membelinya. Tipe kelima ada consumer to consumer atau C2C. Pada e-commerce tipe C2C ini, konsumen menjual produk atau jasa yang dimiliki secara langsung kepada konsumen lainnya. Yang keenam ada mobile commerce atau m-commerce. Mobile commerce merupakan salah satu tipe e-commerce di mana transaksi jual beli dan aktivitas bisnis yang terjadi dilakukan melalui media jaringan tanpa kabel. Yang ketujuh ada intra-business commerce atau aktivitas yang termasuk di jenis e-commerce tipe ini, diantaranya pertukaran barang, jasa, atau informasi antar unit individu yang terdapat pada suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedelapan ada business to employee atau B2E. Business to employee merupakan subset dari kategori intra-business e-commerce di mana perusahaan menyediakan pelayanan, informasi, atau produk pada individu pegawainya. Yang kesembilan ada collaborative commerce. Saat individu atau grup melakukan komunikasi atau berkolaborasi secara online, maka dapat dikatakan bahwa mereka terlibat dalam aktivitas collaborative commerce. Yang ke-10 ada non-business e-commerce. Tipe e-commerce ini merupakan aktivitas e-commerce yang dilakukan pada organisasi yang tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan seperti institusi keagamaan, institusi akademis, organisasi sosial, dan lainnya. Yang ke-11 ada e-government, merupakan e-commerce yang dilakukan oleh pemerintah. Materi berikutnya mengenai teori SWOT. Menurut Daniel Stark dan Ingi Hovland, analisis SWOT adalah instrumen perencanaan strategis yang klasik. Dua faktor penting dalam analisis SWOT adalah faktor internal terbagi menjadi dua macam, yakni strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Faktor eksternal juga terbagi menjadi dua macam, yakni opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Selanjutnya ada pula tantangan e-commerce. Dalam melakukan inovasi mengikuti perkembangan memang tidak selalu mudah. Berbagai macam tantangan harus dihadapi melalui strategi yang terencana. Di antaranya ada cyber security. Masih menjadi tantangan utama hal e-commerce di berbagai negara, termasuk di Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berkembangnya e-commerce menjadikan keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah, sehingga dampaknya produk-produk lokal akan tergerus oleh produk luar apabila tidak berkembang. Terlebih, produk dari negara yang lain cenderung dijual dengan harga terjangkau, misalnya produk-produk dari Jepang, Cina, atau Singapura. Mengelola pengetahuan. Knowledge adalah keseluruhan bagian dari pengetahuan yang ada dan keterampilan individu yang digunakan untuk memecahkan masalah. Knowledge tersebut terbagi dalam teori dan praktek yang pada umumnya berupa aturan dan petunjuk untuk mengambil keputusan. Beberapa faktor pendorong menggunakan knowledge management. Pertama, keberpalingan dunia bisnis dari rekayasa ulang proses bisnis. Kedua, di era globalisasi ini, sistem yang murni berdasarkan produksi menjadi suatu sistem yang berdasarkan keterampilan dan intelektualitas. Ketiga, tumbuhnya entrepreneurial ekonomi. Jenis pengetahuan. Explicit knowledge
merupakan bentuk pengetahuan yang sudah terdokumentasi atau terformalisasi, sehingga mudah disimpan, diperbanyak, disebarluaskan, dan dipelajari. Tacit knowledge merupakan bentuk pengetahuan yang masih tersimpan dalam pikiran manusia. 4 pilar utama knowledge management: kepemimpinan atau leadership, organisasi atau organization, teknologi, pembelajaran atau learning. Meningkatkan pengambilan keputusan. Jenis keputusan. Keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang mengambil keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Keputusan terstruktur. Kebalikan dari keputusan tidak terstruktur, yaitu sifatnya berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Keputusan semi terstruktur, yaitu keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas, tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama manajer senior, manajer tingkat menengah, manajer operasional, dan para karyawan mempunyai jenis keputusan dan kebutuhan informasi yang berbeda. Model pengambilan keputusan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah model perilaku pengambilan keputusan. Terdapat model ekonomi, model manusia administrasi, model manusia mobisentrik, model manusia organisasi, model pengusaha baru, dan model sosial. Yang kedua ada model preskriptif dan deskriptif. Model preskriptif adalah bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan berdasarkan pada proses yang ideal, dan model deskriptif adalah bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu berdasarkan pada realitas observasi. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan banyak langkah. Simon pada tahun 1960 menyatakan ada 4 tahapan berbeda dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kecerdasan terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Yang kedua, rancangan melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Yang ketiga, pilihan tentang memilih alternatif solusi yang ada. Yang keempat, implementasi tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Membangun sistem informasi terdapat 2 bagian. Yang pertama ada perubahan organisasi, yaitu terdapat otomasi, rasionalisasi, perancangan ulang proses bisnis, dan pergeseran paradigma. Yang kedua terdapat tinjauan umum pembangunan sistem, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan melengkapi proses pembangunan sistem. Mengelola proyek. Dalam perencanaan dan pengendalian proyek, salah satu metode yang digunakan adalah metode PERT atau Project Evaluation and Review Technique, dan CPM atau Critical Path Method, artinya metode jalur kritis. Manajemen resiko, yaitu suatu aktivitas pengelolaan terhadap resiko yang berpotensi muncul pada suatu proyek, dapat dengan menggunakan metode dan peralatan-peralatan tertentu. Yang kedua, jalur kritis, yaitu rangkaian kegiatan atau pekerjaan kritis yang terdapat pada suatu proyek. Perbedaan metode PERT dan CPM. Yang pertama, perbedaan penerapan metodenya. Pada PERT, penerapannya itu perencanaan dan pengendalian yang belum pernah dikerjakan sebelumnya, sedangkan pada CPM dilakukan penjadwalan dan pengendalian aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Waktu pengerjaan. Pada PERT, waktu pengerjaannya tercepat, terlama, dan terlayak, sedangkan pada CPM, waktunya paling tepat dan layak.
Lalu perbedaan pada fokus metode. Pada PERT, fokus metodenya menggunakan faktor ketepatan waktu, sedangkan pada CPM ketepatan biaya proyeknya. Dan yang terakhir, perbedaan panah. Pada PERT, anak panah menunjukkan tata urutan, sedangkan pada CPM tanda panah adalah kegiatan. Mengelola sistem global. Strategi global yang membentuk dasar struktur organisasi perusahaan-perusahaan global dibagi menjadi 4, yaitu strategi eksportir dalam negeri. Strategi eksportir dalam negeri yaitu dengan melakukan sentralisasi kegiatan perusahaan di dalam negeri asal. Hampir semua perusahaan internasional memulai dengan cara ini. Produksi akuntansi, penjualan atau pemasaran sumber daya manusia, dan manajemen strategi ditetapkan untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Yang kedua, strategi multinasional. Strategi ini berkonsentrasi pada manajemen keuangan dan kontrol dari pusat, sementara desentralisasi pada produksi, penjualan dan operasi pemasaran unit dilakukan di negara lain. Lalu yang ketiga ada strategi waralaba, yaitu produk dibuat, dirancang, dan pada awalnya diproduksi di negara asal, tetapi untuk alasan khusus, produk harus sangat bergantung pada tenaga asing untuk produksi lebih lanjut, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang keempat ada strategi tradisional, atau hampir semua kegiatan nilai tambah dikelola dari perspektif global tanpa mengacu pada batas-batas negara, mengoptimalkan sumber pasokan dan permintaan dimanapun mereka muncul dan mengambil keuntungan dari setiap keunggulan kompetitif lokal. Lalu ada mengelola sistem global, komunikasi antara situs yang berbeda mengingat tingginya biaya komunikasi atas negara Eropa akhirnya akan sulit untuk mengkoordinasikan pengembangan proyek di seluruh dunia tanpa adanya suatu telekomunikasi jaringan yang kuat. Oleh karena itu dibentuk strategi sistem global untuk mempermudah komunikasi dengan cara yang pertama menentukan core business process. Menentukan inti proses dari bisnis adalah satuan tugas logis terkait dengan hasil bisnis yang spesifik, seperti pengiriman keluar perintah yang benar untuk pelanggan atau memberikan produk inovatif ke pasar. Yang kedua ada identifikasi core system pada koordinat pusat. Mengidentifikasi proses bisnis inti krisis harus melihat peluang untuk sistem transnasional dengan cara menaklukkan sistem inti dan mengidentifikasikan sistem ini sebagai benar-benar transnasional. Lalu yang ketiga ada pilih pendekatan, incremental, grand design, dan evolutionary. Hindari pendekatan sedikit demi sedikit. Ini pasti akan gagal karena kurangnya visibilitas. Oposisi dari semuanya akan kehilangan dari pengembangan transnasional dan kurangnya kekuatan untuk meyakinkan manajemen senior bahwa sistem transnasional sepadan. Lalu yang keempat ada menciptakan keuntungan yang jelas. Penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan manajer divisi asing memahami manfaat yang akan datang ke masing-masing unit perusahaan, meskipun sistem menawarkan keuntungan yang unik untuk anggaran tertentu. Case study yang kami ambil yaitu pada UPS. UPS ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman. UPS bersaing secara global dengan teknologi informasi. UPS menjadi pemimpin dengan berinvestasi dalam jumlah besar di bidang teknologi informasi. Berkat UPS, pengiriman mempersingkat jarak 28 juta mil dan menghemat 3 juta galon bahan bakar setiap tahunnya. DAD secara otomatis merekam tanda tangan pengguna jasa UPS dengan informasi penjemputan dan pengiriman barang. UPS telah memiliki situs dan aplikasi untuk pengguna perangkat mobile. UPS
bekerja sama dengan Pratt & Whitney, pemimpin pangsa pasar industri perancangan, pembuatan dan pelayanan mesin pesawat terbang. Pada 2006, UPS mulai menerapkan rantai pasokan untuk perusahaan obat-obatan dan peralatan medis. Lalu case study yang kedua yaitu e-commerce Russian style. Jadi e-commerce Russian style ini kekurangan infrastruktur logistik dan sistem pembayaran online agar e-commerce berkembang. 80% dari seluruh e-commerce B2C di Rusia masih dilakukan secara tunai. Konsumen online Rusia dengan membayar secara tunai on delivery atau COD di toko pick-up. Kartu dan sistem pembayaran online mulai diterima pengecer dan perusahaan perdagangan membuat inroad dalam e-commerce di Rusia. Untuk sukses di Rusia, eBay dan Amazon harus membangun infrastruktur logistik dan pembayaran mereka sendiri atau mitra dengan yang sudah ada. Walmart berada di garis depan e-commerce Rusia, membangun sistem web baru untuk smartphone. Materi mengenai teknologi dalam fungsi manajemen internasional telah selesai kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami, kelompok 9, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.